sesi untuk bertanya kepada materi dengan cara host mengunjungi pembicara dan mengatur sesi tanya jawab. Mengurutan berdasarkan urutan menuliskan nama pada atau menyampaikan nama. Yang ketiga, selama ikon berlangsung, serta dilarang menghidupkan mic sehingga tidak gaduh dan tidak ribut selama acara berlangsung. Yang keempat, untuk mempermudah proses absensi ikon, peserta yang telah join di Webex mengirim suatu chat ditunjukkan pada everyone. Dan yang terakhir, ikon ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan semoga ilmu yang kita terima bisa menjadi ilmu. Untuk efektifnya dan efisiennya acara ini, saya langsung saja serahkan pada presenter kita, Bapak Kudnis Dadari, untuk menyampaikan atau menyajikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan. Saya hormat Bapak Kudnis, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Saiful sebagai host untuk kegiatan MGMP Matematika SMA Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan media Cisco Webex. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jember, Bapak Ponadi, dan Bapak Ibu Guru peserta PIKON. Pada siang hari saya sangat bangga, sangat senang karena kita mau belajar dan berbagi. Walaupun yang saya bagi ini masih sederhana, harapan saya kita mau belajar dan berbagi. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai tentang pembelajaran kita hari ini menggunakan Learning Management System. Begini Bapak Ibu, mengapa saya tertarik memberikan materi ini? Ya, ini karena adanya wabah virus corona ini, sehingga pemerintah Kabupaten Jember menetapkan untuk semua murid belajar mandiri di rumah, dan guru-guru wajib memberikan tugas kepada murid sehingga murid-murid bisa belajar di rumah tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Maka saya memilih Google Classroom karena ini salah satu Learning Management System. Learning Management System ini adalah untuk membuat kelas secara online. Jadi intinya bagaimana kita mengajar di kelas akan kita terapkan secara online. Salah satu fasilitas yang disiapkan oleh Google adalah Google Classroom. Walaupun masih ada lagi namanya LMS yang lain, misalnya psikologi. Misalnya di lain waktu saya akan berbagi tentang psikologi karena psikologi saya lihat memang kita sebagai guru matematika lebih cepat dan praktis membuat soal dan seterusnya lebih cepat di sana. Tapi karena ini awal, maka saya coba berbagi tentang Google Classroom. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai tentang materi ini. Bapak Ibu, harapan saya sambil praktek dengan harapan pakai data ada, jadi kita saling berinteraksi. Baik Bapak Ibu, silakan masuk ke halaman ini, HTTP Classroom. Kita buka browser, kita copy dulu ini. Kita akan membuat kelas pertama dulu. Jadi saya awali dari awal. Pertama akan kita membuat kelas dulu. Lalu kita akan meminta murid masuk bergabung. Setelah itu kita akan memberi tugas. Dan kita akan berperan sebagai murid untuk mengerjakan tugas dan mengirim tugas. Nanti ketika murid bertanya kita bisa mengatasi masalah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke browser. Kita akan masuk ke browser ini. Masuk ke browser classroom.google.com. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Ya. Biasanya kalau kita sudah punya email Gmail, maka ada email yang mau kita pilih. Silakan Bapak Ibu bisa memilih salah satu email. Saya memilih email saya adalah kelas matematik 081. Saya masukkan ini email saya. Lalu saya masukkan passwordnya. Kita tunggu sebentar.
sedang proses. Oke. Bapak Ibu, karena saya sudah pernah bergabung di Google Classroom, maka akan tampil kelas-kelas yang pernah kita buat. Ini kelihatan semua kelas-kelas ini. Akan kelihatan kelas-kelas yang pernah saya buat. Jadi kelas-kelas yang saya pakai sekarang ini adalah ini semua tahun pelajaran 2019-2020. Nanti di sini ada banyak siswanya. Ini nama kelasnya, ini nama sekolahnya. Jika kita belum pernah membuat Google Classroom, maka di sini ada tanda plus. Tanda plus ini karena kita sebagai guru ada dua pilihan, membuat kelas, saya klik, ada dua pilihan, gabung kelas atau buat kelas. Karena kita sebagai guru. Nanti dilihat dari usia yang mendaftar, maka kita daftar sebagai usia guru, maka usia guru itu pasti ada berpulang sebagai instruktur atau sebagai guru. Baik, kita akan akan buat kelas. Kalau gabung kelas nanti saya buat kelas baru dulu. Saya buat kelas baru. Di sini ada persetujuan. Lalu lanjutkan. Oke, nama kelas ini boleh kita buat, misalnya saya buat di sini, contoh sini matematika, atau saya buat pelajaran 1920 10 MIPA 2. Lalu bagiannya SMA Katolik Santo Paulus Jember. Coba saya buat kelas untuk kita bersama. Saya buat kelas baru yaitu daring. Saya buat daring Google GC, daring Google Classroom 2020 misalnya. Lalu bagiannya saya buat MGMP Matematika Kabupaten Jember. Mata pelajaran matematika. Ruang, saya katakan ruang MGMP saja, tidak masalah. Lalu saya klik buat, kita klik buat. Kita tunggu sebentar, maka kelas akan ditampilkan dengan kode kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana Pak Saiful? Apakah suara saya jelas didengar? Halo Pak Saiful? Jelas ya? Gambar terlihat? Saya konfirmasi dulu. Gambar di slide terlihat, baik. Sekarang Bapak Ibu, ini ada kode kelas, silakan. Kode kelasnya adalah ini, silakan Bapak Ibu catat kode kelas ini. Kode kelas ini saya copy. Ya, ini kode kelas yang mau kita bagi. Silakan Bapak Ibu sekarang membuat kelas yang kode kelasnya ini. Silakan bergabung di kelas 6L, 6Y. Saya ulang, 6L, 6E, Y, J7. Itu kode kelasnya. Ini boleh saya copy, saya bagi di WA saja, Google ya, kode kelasnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau lihat di WA, kode kelasnya sudah saya share di WA. Oke. Saya kembalikan lagi ke Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konten-konten di sini. Nah, ini ada forum. Forum ini untuk komunikasi kita kepada murid, ini semua bisa masuk di sini. Misalnya saya bagi forum di sini. Saya coba. Saya klik. Kita meminta murid mengisi daftar hadir misalnya. Silakan mengisi daftar hadir. Silakan mengisi daftar hadir untuk kegiatan pembelajaran online hari ini. Nah, misalnya itu instruksinya. Lalu di sini ada bagian mau kita masukkan. Nah, di sini ada tambahkan. Silakan mengisi daftar hadir kegiatan pembelajaran hari ini. Misalnya saya tambahkan, karena daftar hadir sudah saya siapkan. Lalu saya coba sambil daftar hadirnya dulu. Saya pakai link daftar hadir kegiatan MGMP. Nah, ini berbeda dengan yang dibuat oleh Pak Saiful. Ini untuk di Classroom. Saya copy, lalu saya masukkan ke Google Classroom tadi. Di sini ada pilihan
link. Lalu link yang kita copy tadi kita insertkan, lalu kita paste. Setelah itu kita tambahkan link. Baik, di sini sebelum kita posting, sebelum kita serahkan ini, sebelum kita klik ini keunggulan Google Classroom. Langsung saya tambahkan di sini. Di sini ada, misalnya kita mengajarnya jam ke-5, maka boleh kita jadwalkan jam keberapa. Misalnya saya mengajarnya jam ke-3, kita jadwalkan. Nanti ini absen isi mau diisi hari ini atau kapan. Misalnya saya isi hari ini, mau murid mengisi absensi ini pada tanggal 24, jamnya misalnya nanti bisa diisi pada pukul 13 hari ini. Mulai pukul 13 nanti presensi akan aktif. Sekarang tanggal itu nggak boleh karena jadwal harus waktu yang akan datang karena kita jadwalkan. Sekarang tanggal 24, jamnya sebuah jam 11 lewat lebih 10 saja, lebih 10 atau pukul 1 nggak apa-apa agar Bapak Ibu bisa langsung isi jadwal, dijadwalkan. Oke, ini sudah dijadwalkan. Sekarang kita akan masuk ke tugas kelas. Tugas kelas di sini, tugas kelas kita akan memberikan tugas kepada murid. Ya, tugas ini ada buat. Ini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Perbedaannya nanti tugas, misalnya saya langsung kelihatan tugas mau saya buat tugas, misalnya tugas. Nah, kita klik judulnya tugasnya apa? Misalnya tugas turunan, tugas materi turunan. Lalu biasanya karena saya minta murid biasanya seperti kalimat saya. Kerjakan tugas ini di catatan, lalu foto dan kirim ke kelas ini, ke kelas GC ini, Google Classroom ini. Lalu karena saya sudah menyiapkan file, maka saya tambahkan file aja. Nah, bisa dari Google Drive, bisa link, bisa file, bisa YouTube. Bapak Ibu tinggal menambahkan apa saja. Karena saya sudah menyiapkan file, maka saya akan masuk ke file. Lalu kita ambil file yang ada di drive kita. Kita ambil dari drive. Kita pilih file yang akan kita unduh. Kita upload ya. Misalnya saya buat soal latihan. Ini saya open. Sudah lengkap ini sudah biru, sudah terang, bisa kita klik upload. Berarti tugas yang kita sudah masukkan sudah terkirim kepada murid. Oke. Tugas sudah terkirim. Kalau ini tugas mau kita berikan, ini juga bisa kita tugaskan atau kita jadwalkan, Bapak Ibu. Tugas mau kita jadwalkan atau kita simpan dulu sebelum kita kirim, mau kita jadwalkan dulu atau mau langsung ditugaskan. Kalau kita ingin tugaskan, langsung kita klik tugaskan. Kalau mau kita jadwalkan jam berapa, kita atur. Oke, langsung saya tugaskan. Maka tugas langsung terkirim kepada murid yang sudah masuk di Google Classroom. Nah, tugas sudah diberikan. Nah, sekarang untuk tugas sudah ada. Lalu anggota ini adalah, ini Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas ini adalah Ibu Fisdianti, Pak Saiful, Pak Yudi. Nah, sementara ini dulu Pak Saiful, mungkin ada pertanyaan, saya tutup agar tidak terlalu panjang. Saya kembalikan kepada Pak Saiful. Siapa? Saya nggak jelas suaranya. Bu siapa? Bu Titin.
Oh, baik Bu. Oh, ya, baik. Iya, baik Bu ya, mengundang siswa. Oke. Mengundang siswa caranya, cara mengundang siswa. Ibu lihat ke kelasnya Ibu tadi yang sudah dibuat. Kita tadi daring 20 ini. Lalu kita masuk ini kode kelasnya ini. Ibu catat ini seperti saya bilang tadi, Ibu catat ini dan ini diberikan kepada murid. Ini diberikan kepada murid, lalu ya, saya ulang. Nah, jadi cara iya, seperti Ibu bergabung seperti Ibu ya. Sebentar, Ibu sekarang sudah pasang aplikasi nggak di HP? Aplikasi Google Classroom? Sudah. Iya, di situ ada pilihan gabung kelas. Ibu gabung kelas, langsung Ibu masukkan ini, kode ini, maka Ibu otomatis termasuk di anggota ini. Coba ini belum ada namanya Ibu, coba Ibu latih, coba dilatih sekalian Ibu. Agar langsung sudah. Namanya Ibu belum, coba saya refresh dulu. Oh iya, saya cek di sini dulu. Ya, berarti caranya masuk kelas itu seperti caranya Ibu masuk ke kelasnya bersama ini. Di sini masih 3 orang. Ini kelas baik. Oh ya. Oh ya, langkah pertama Ibu catat kode kelas yang Ibu buat tadi, lalu berikan ke anaknya, lalu anaknya disuruh minta membuka aplikasi Google Classroom di HP atau buka browser. Nanti ada pilihan, pilihannya di sini Ibu. Ada pilihan, ya, ada pilihan di sana. Ya, betul. Terima kasih. Silakan ada lagi Bapak Ibu, silakan. Nah, di sini nanti pilihnya di sini. Mereka langsung pilih ada plus di sini, ada buat kelas atau gabung kelas. Mereka tinggal gabung kelas. Gabung kelas ini, masukkan kode kelasnya sudah selesai. Silakan lagi ada Bapak Ibu. Ya, ini yang bergabung baru masuk 4 orang. Di daring kita ini baru bergabung 4 orang. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi? Kode kelasnya udah, kode kelas ini ada di bagaimana Bu Titin, Pak Saiful saya sampaikan pada moderator, silakan Pak. Pak Saiful sebagai host. Terima kasih Bapak Ibu, secara umum sudah disampaikan oleh kelas komen yang dalam hal ini kita menggunakan platform Classroom yang sebenarnya banyak platform-platform kelas online yang menjadi kita pelajari untuk yang ringan dan ini mudah dan efektif dilakukan oleh kita sebagai guru jadi paling mudah dan hanya yang mungkin lebih kompleks dari Google Classroom ini mungkin yang akan dibahas di sebelum kita masuk pada sesi berikutnya sambil menunggu dari Pak Monagil untuk menyampaikan apa sambutannya yang seharusnya di awal tadi karena beliaunya masih ada acara sehingga insya Allah menyusul. Monggo Bapak Ibu kita diskusikan apa yang menjadi mungkin akan ditanyakan yang menjadi permasalahan sehingga kemudian kita kupas kita bahas bersama-sama di sini. Oke, baik Pak Saiful, saya lanjut dulu sebelum ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, tadi kan kita berperan sebagai guru. Kita berperan sebagai guru, saya sudah membuat kelas dan mengundang murid. Nah, coba kita berperan sebagai murid, agar kita juga bisa mengerjakan Google Classroom ketika kita berikan tugas kepada murid. Maka coba kita berperan sebagai murid, maka kita harus membuat email yang baru untuk berperan sebagai murid ini. Ini saya tutup dulu, saya akan membuat peran sebagai murid. Agar pertanyaan Ibu Titin tadi terjawab. Saya juga bergabung nanti di kelas itu, Bu.
Ini email saya aktif dua-duanya. Coba ini saya ganti salah satu keluar. Ini coba saya keluar dulu. Bagaimana Ibu? Silakan lewat mode. Oh, silakan Bapak. Langsung, ya, ya. Ini kan tadi saya bertindak sebagai siswa di kelasnya Pak Goodman gitu ya. Iya, baik Ibu, ya. Terus seandainya saya akan membuat menjadi guru, berarti saya harus membuat email lain kah atau lain kah? Oh, begini Ibu. Karena Ibu tadi sebagai murid di kelas yang lain, Ibu bisa menjadi guru juga jadi kita sebagai guru bisa menjadi guru langsung di kelas kita sendiri dan menjadi murid bagi teman kita. Tapi kita nggak bisa menjadi guru dan murid untuk diri sendiri. Iya, jadi iya. Oke, makasih Ibu. Nah, ini akan saya buat peran sebagai murid. Nah, coba ini kan peran sebagai murid. Mengapa saya buat peran sebagai murid? Agar kita bisa melihat proses kerjanya murid. Kadang-kadang pembelajaran online itu nggak lancar. Ketika murid bertanya, kita nggak bisa jawab. Oke, saya akan masuk berperan sebagai murid. Semoga passwordnya apa ini? Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan saya ingin berperan sebagai murid. Nah, ini jadi semua kelas-kelas yang saya buat, saya juga berperan sebagai murid agar ketika ada kendala murid saya bisa bantu masalahnya di mana. Tadi Google Classroom, kita coba bergabung dengan murid. Coba saya copy dulu dari WA tadi yang saya bagi. Nah ini kelas kita tadi yang ini saya copy dulu kelas ini. Nah ini tinggal diklik aja. Jadi murid diminta bergabung di sini, bergabung di kelas, gabung kelas. Lalu kita masukkan kode kelas yang kita diminta, kita paste, lalu gabung. Nah, maka saya sudah jadi murid dengan email yang berbeda di daring ini, di daring Google Classroom ini. Kalau saya ini juga jadi saya guru juga, tapi di kelas dengan email yang berbeda. Dengan email yang berbeda, coba kita cek di email yang berbeda. Di sini juga bisa langsung diklik tanda ini, langsung kita cari Classroom. Di sini boleh Classroom. Nah, jadi saya sudah mempunyai dua akun, satu sebagai guru, satu sebagai murid, tapi email yang berbeda. Nah, coba tadi daring ini anggotanya, kita cek anggotanya sudah ada ini. Saya menggunakan ASTC ATM untuk anggota di sini, anggota daring ini. Nah, jadi sudah ada murid bergabung, sudah banyak murid bergabung. Ini peran sebagai guru. Akan saya masuk berperan sebagai murid untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Bapak Ibu. Jadi ini sekarang saya peran sebagai murid. Saya baca. Silakan mengisi daftar hadir kegiatan pembelajaran online hari ini. Daftar hadir saya diklik murid. Nah, tadi kan jamnya saya batasi jam 13. Ini kan sudah jam 13 lewat 03. Berarti bisa diakses. Nah, jadi bisa diakses. Jadi murid disuruh ngisi daftar hadir secara online. Nah, ini saya buatnya pakai Google Formulir. Nah, jadi ini emailnya. Saya isi. Jadi murid juga harus mengisi email. Ini Bapak Ibu kita berperan sebagai murid yang sedang mengisi daftar hadir. Kemudian kode muridnya bisa dilihat di WA Group Ibu. Di WA Group. Saya sudah share di grup. Bentar saya kirim lagi di grup Bapak Ibu ya. Sebentar saya pending dulu karena langsung motong.
Ya, nah saya kirim lagi kode kelas kita ini. Udah saya kirim di grup lagi. Nah, ini mengisi data dulu. Jadi murid diminta mengisi daftar hadir kegiatan online. Jadi bisa kita cek siapa saja yang ikut. Saya Jember kita biar cepat. Kemudian sekolah bertugas SMK Santo Paulus. SMK Santo Paulus. Nah, jadi kita coba tampilkan tanggal agar kegiatan itu bisa kita cek. Ini harinya. Tanggal 24 bulan 3. Lalu kita kirim. Nah, nanti kita cek nanti di, waduh ini saya skip dulu, apa ini? Traffic, maaf Bapak, iya harus, biasanya ini jarang tampil kok, tampil ya disuruh cek traffic skip. Ini verifikasi. Oke. Sudah terisi. Lalu kembali lagi. Lalu di sini ada tugas ya. Saya klik, ini kan tugas. Di tugas. Jadi ini berperan sebagai murid. Kita akan melihat tugas dan mengirim tugas. Nah, murid klik tugasnya. Oh, ada tugas, dibaca, lihat tugas. Murid akan lihat tugasnya. Nah, ini tugasnya. Murid bisa melihat tugas ini. Lalu murid saya minta mengerjakan di kertas. Setelah dikerjakan di kertas, lalu bisa kerjakan di Word atau dimanapun, tapi lebih praktis mereka mengetik karena simbol matematika belum terlatih. Murid saya minta mencatat di buku catatan saja, lalu mereka foto. Setelah foto, mereka kirim. Nah, misalnya sudah dikerjakan, misalnya tugas sudah dikerjakan, akan ngirim. Bagaimana cara mengirimnya? Nah, ini diklik tugas dulu. Tadi lihat tugas. Di tugas. Di bagian tugas, murid bagian tugas. Lalu lihat tugas. Nah, di sini. Biasanya murid di sini. Kelemahannya di sini. Selalu banyak murid, selalu kerjakan tapi nggak terkirim tugasnya. Kenapa? Mereka tugas Anda di sini. Ditugaskan. Jadi ini harus diklik. Tambah atau buat tugas. Tambah. Lalu karena dikerjakan sudah di foto, ada filenya, lalu klik file. Filenya. Lalu karena sudah saya tadi nyimpannya di sini, filenya saya coba yang soal turunan dan jawab ini. Misalnya saya klik ini ya. Ini saya berperan sebagai murid sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan saya sudah mengerjakan, kemudian saya mengirim tugas itu kepada guru. Nah, ini ditugaskan. Nah, jadi murid sudah mengerjakan, tapi kalau nggak menyerahkan selama ini belum diklik, berarti murid itu belum menyerahkan tugas Bapak Ibu. Jadi ini harus diklik. Jadi diklik ini berarti tugas sudah diserahkan, lalu dikonfirmasi lagi, lalu diserahkan. Sudah selesai, tugasnya murid mengirim tugas sudah selesai. Nah, kalau murid ternyata, oh tugas yang saya kirim salah, mau mengedit lagi, mereka bisa batalkan pengiriman, lalu kirim ulang lagi. Nah, sekarang bagaimana tugas kita sebagai guru? Coba kita cek tugas yang dikirim oleh murid dan kita nilai. Jadi kita bisa juga melakukan penilaian. Saya masuk ke peran sebagai guru. Sebagai guru tadi gambar ini, nah, saya lihat tugas kelas. Tugas kelas, materi turunan. Ya, tugas kelas, kita lihat tugas kelas, materi turunan. Lihat tugasnya. Nah, ini dari 7 orang, ini artinya dari 7 orang yang ada, tugas sudah diberikan kepada 7 orang. 1 orang murid yang sudah menyerahkan Bapak Ibu. Itu artinya nih.
Jadi 6 tambah 1 7 orang. Jadi 7 orang yang sudah mendapatkan tugas ini. 1 dari 7 orang sudah menyerahkan tugas. Nah, coba ini kita lihat dulu dari serahkan. Nah, ini. Ya. Lalu ini kita cek tugasnya. Kita baca tugasnya. Kita baca dulu, kita lihat tugasnya. Ini masih, nah ini bisa kita baca tugasnya. Nah ini kita cek, kalau ini menurut kita sudah benar semua, lalu kita beri nilai. Kalau dia benar semua, kita kasih aja nilai 100. Nilai 100. Lalu boleh kita berikan komentar kepada murid. Selamat, tugasnya bagus. Selamat, tugas Anda benar semua. Tugas Anda benar semua. Terima kasih. Lalu kita posting. Jadi ini tugas kita kembalikan, ya. Kita post dulu, boleh mau klik in dulu atau mau ini boleh. Ini kita kembalikan, kita post dulu ini. Lalu kita kembalikan. Berarti murid sudah nilainya sudah kita koreksi dan sudah kita kembalikan. Ini ada Indrawati sedang request. Saya tutup aja Bapak Ibu ya dulu. Saya tutup dulu. Ada request untuk berbagi. Udah. Tugas sudah dikembalikan dengan nilai 100. Kita klik jadi kembalikan lagi. Jadi tugas yang kita berikan kepada murid sudah kita koreksi dan sudah kita kembalikan. Coba saya kembali kepada murid. Melihat tugasnya. Melihat tugasnya. Nah ini Bapak Ibu, sudah terlihat nilainya 100 dari 100. Wah, Pak Sujan di Bondowoso. Oke, Pak Saiful, ini dulu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Berarti kita sudah bisa guru membuat tugas kepada murid, murid mengerjakan tugas, lalu guru memeriksa tugas dan mengembalikan tugas kepada murid, dan murid bisa melihat nilai tugasnya. Proses ini sudah selesai sampai sejauh ini. Silakan Pak Saiful, ada mau ditanyakan? Sip. Iya, silakan Bapak Ibu boleh bertanya lewat Pak Saiful, saya akan jawab semampu saya. Iya. Halo Pak Bowo, iya silakan Pak Bowo. Iya. Oh iya, belum ada pertanyaan, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain lewat host silakan atau langsung bagaimana, nggak apa-apa Pak Saiful ya, langsung boleh. Iya Bapak Ibu, memang mudah. Tadi seperti yang saya buat tadi. Oke, bisa chat di grup juga, nanti kita di grup bisa kita aktifkan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, coba saya lanjut lagi Pak Saiful ya. Boleh saya lanjut? Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Bapak Ibu, saya akan coba, tadi kan memberikan tugas, bagaimana sekarang memberikan materi kepada murid. Ya.
Kita masuk ke kelas yang mau kita ajar. Nah, ini kelas yang mau kita ajar misalnya ya. Ini kelas yang mau kita ajar. Ya. Lalu ini ada tugas kelas. Tugas kelas, lalu kita ingin membuat apa? Buat materi. Oke, buat materi. Nah, misalnya saya buat materi tentang turunan lagi nggak apa-apa. Materi tentang turunan. Lalu petunjuknya silakan baca dan kerjakan soal latihan yang terdapat. Silakan baca dan kerjakan soal latihan yang terdapat pada materi ini. Udah, kita hanya ngasih posting gitu aja, lalu kita tambahkan. Kita tambahkan, ya karena saya buatnya dalam bentuk file, maka saya kirim file juga. Tugas, misalnya ada materi, saya cari materi dulu tentang kita cari materi tentang, saya coba bagi materinya sembarang file aja Bapak Ibu ya, agar ini, atau ini aja ada UKBM, saya coba masukkan UKBM. Oke, sudah masuk semua, ini sudah terang, kita upload. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan ngajarnya banyak kelas, saya coba mengatur materi yang kita tampilkan itu, yang kita buat di kelas itu di apa namanya, dibaca murid sesuai dengan jamnya mereka. Misalnya jam kelima misalnya di jam kelima kita jadwalkan untuk besok ya, atau kita jadwalkan misalnya untuk jam kelima untuk besok misalnya. Kita jadwalkan untuk besok. Kita pilih tanggal besok Rabu tanggal 25. Jamnya mungkin jam pertama 07.00. Jadi materi ini besok dibaca, lalu kita jadwalkan. Jadi materi ini akan bisa dibaca murid pada jam ke-7 besok. Nah ini sudah dijadwalkan, tertulis dijadwalkan besok. Untuk tugas juga boleh kita jadwalkan tugas yang dikerjakan murid dimulai jam berapa sampai jam berapa untuk tugas. Tetapi di Google Classroom kelemahannya murid tetap bisa mengumpulkan tapi status terlambat. Nah, coba saya buat kelas-kelas saya yang saya buat seperti ini. Melaporkan tugas-tugas yang misalnya tadi hari ini saya mengajar kelas 12, kelas 11 sosiologi karena untuk pertama, atau yang kelas 12 IPA 2, 11, 10 IPA 2. Coba kelas 10 IPA 2. Nah ini, saya tadi mengajar kelas ini. Saya ngecek tugasnya mereka. Forum. Nah, tadi mereka mengatakan yang seperti ini. Saya buat petunjuk, silakan mengerjakan tugas dari setiap murid. Sebelum mengerjakan tugas, setiap murid wajib isi daftar hadir. Silakan sapa di daftar hadir nama Anda dan hadir. Patricia hadir, Edwin hadir. Nah, seterusnya ini 21 orang yang sudah komentar. Nah, ini. Jadi bisa kita cek murid-murid yang sudah bergabung dan menyatakan hadir. Lalu itu di forum, lalu tugasnya bagaimana, kita cek tugas kelasnya. Tugas kelas hari ini, nah ini. Itu materi vektor. Tenggat waktu selesainya jam 13.55. Jadi tugas ini tadi dimulai jam 12.27, selesai jam 13.55. Diserahkan 4 orang karena memang agak sulit ya. Nah, seperti ini. Bisa kita cek. Nanti kalau ada mereka mengirim statusnya terlambat. Nah, ini tugas-tugas yang sudah dikirim para murid.
Bagaimana Bapak Ibu? Pak Saiful jelas suara saya? Bondoso hujan deras. Halo? Layar bagaimana? Bisa terlihat dengan jelas? Bisa tertampilkan. Baik, baik Pak Saiful. Oke, sementara saya batasi dulu sampai sejauh ini. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Saiful. Oh ya, oh ya. Oke. Oke, baik. Baik, saya tampilkan aja sekalian Pak Saiful materinya. Biasanya murid-murid saya mereka bertanya bagaimana cara mengirim tugas. Tugas kami nggak terkirim. Baik. Coba saya masuk ke kelas kita lagi. Coba saya tampilkan di kelas ini. Coba saya berikan tentang materi. Di tugas kelas saya tambahkan materi tentang ini tutorial. Nah ini saya tambahkan tutorial cara murid mengirim tugas di GC misalnya. Lalu deskripsinya silakan video ini disimak dan terapkan dalam mengirim tugas. Tugas dapat dikirim lewat browser atau melalui aplikasi GC di HP. Nah ini. Jadi saya tambahkan linknya. Seperti kata Pak Saiful tadi, coba kita tambahkan link. Ya, maka linknya saya copy dulu. Saya sudah siapkan linknya. Mengirim tugas. Saya coba ini ada 2. Saya copy linknya. Lalu saya tambahkan. Lalu saya klik, saya coba link yang kedua. Copy, saya coba tambahkan lagi. Link. Tinggal kita copy saja linknya. Lalu kita tambahkan link. Sudah, ada 2 link yang akan mereka lihat. Murid akan lihat bagaimana cara ngirim tugas. Maka akan mereka mempelajari ini, maka tugas-tugas akan dikirim. Kalau ini, karena ini penting, maka langsung aja kita posting, nggak perlu kita jadwalkan. Langsung ini ada pilihan, jadwalkan. Karena menurut saya ini penting, maka langsung aja di posting, nggak ada masalah. Sudah masuk. Kemudian kalau kita ingin mengirim materi, tugas, misalnya tugas, ada materi, kita ingin beri video. Ya, misalnya materi tentang turunan. Coba kita ambil dari videonya, turunan aljabar, turunan aljabar. Lalu materi kita hanya saksikan video pembelajaran materi turunan berikut. Materi turunan berikut. Lalu Bapak Ibu, karena ini materi video itu agak berat di ini, maka coba kita tambahkan lewat YouTube. Nah ini ada YouTube, kita klik YouTube. Ya, masuk ke YouTube.
karena kita belum tahu videonya, kita coba searching aja tentang materi turunan yang ada di YouTube. Materi turunan atau turunan aljabar. Kita searching aja turunan aljabar. Tapi idealnya memang kita harus cek dulu video itu sebelum kita berikan kepada murid. Tapi karena ini latihan, saya coba langsung, belum saya lihat videonya, langsung saya kirim aja turunan aljabar. Nah, jadi idealnya memang kalau kita memberikan video YouTube kepada murid, sebaiknya video itu kita tonton dulu, kita lihat sampai selesai, baru kita share di kelas kita. Tapi karena ini latihan, saya belum sempat, langsung saya searching aja dulu. Apakah ada materi itu? Nah, ini ada konsep contoh soal pembahasan turunan fungsi aljabar. Misalkan ini kita klik. Ya, ini kita klik, kita hanya ngambil linknya saja. Ya, ini sudah masuk. Kita klik, berarti sudah masuk videonya, kita tinggal kirim. Kita posting, Bapak Ibu. Kalau ini mau kita jadwalan, boleh. Kita jadwalan kapan, boleh. Mau kita langsung kirim juga boleh. Jadi, sekarang di Google Classroom ini kita bisa mengatur materi yang mau kita berikan sesuai jam mengajar di kelas. Langsung kita post saja, agar murid-murid segera bisa membaca. Demikian Pak Saiful, pemaparan saya. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Iya. Silakan Bapak Ibu ya. Iya. Ini saya tutup dulu layar ya. Layar saya tutup dulu ya, biar saya bisa melihat juga ya. Layar berbagi saya tutup dulu. Oke, silakan. Halo Pak Wanadi. Ya, silakan Pak Saiful, untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, saya siap untuk membantu. Untuk materi sementara saya cukupkan agar teman-teman bisa berlatih dan bertanya. Sementara saya cukupkan dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi saya simpulkan intinya, jadi pertama, kita sebagai guru membuat kelas. Lalu memberikan kode kelas itu kepada murid agar murid bergabung di kelas yang kita buat. Kemudian guru membuat tugas, lalu murid mengerjakan tugas. Langkah berikutnya adalah guru memeriksa tugas yang diberikan oleh murid dan menilai dan mengembalikan kembali pekerjaan itu kepada murid. Jadi setelah tugas dikirim oleh murid, kita cek tugas itu, kita periksa, lalu kita kembalikan dan kita nilai. Langkah selanjutnya, murid akan melihat nilai yang mereka dapat. Demikian Pak Saiful. Upload materi dan tugas pada umumnya sama, bisa 4 cara, bisa lewat file, bisa lewat link, drive, dan YouTube. Silakan.
videonya Pak, videonya Pak Ponadi belum kelihatan. Iya, sudah ya. Iya. Iya, masih 16 orang. Oh, 17 ya. Oke, baik Pak, saya akan rekam. Ini sedang saya rekam semua. Baik, baik. Iya, amin. Terima kasih kepada Pak Saiful juga kepada Pak Ponadi yang memberikan apresiasi buat kita semua untuk tetap belajar dan berbagi, khususnya guru-guru hebat matematika MGMP Kabupaten Jember. Baiklah, akan saya sampaikan tips atau kesimpulan untuk pembuatan kelas Google Classroom. Jadi memang pertama Bapak Ibu, saya ulang lagi, pertama Bapak Ibu harus membuat kelasnya dulu. Itu langkah awal. Ya, langkah awal membuat kelas Google Classroom dulu. Lalu setelah membuat kelas, kita akan mendapatnya kode kelas. Kode kelas ini kita berikan kepada murid. Lalu murid kita minta bergabung, bisa lewat aplikasi Google Classroom, bisa juga lewat aplikasi yang ada di HP. Dengan cara bagaimana mereka tinggal klik tanda plus gabung kelas. Maka di situ akan diminta kode kelasnya. Kode kelas yang sudah kita berikan, mereka langsung bergabung. Biasanya tips saya adalah setelah semua murid bergabung, maka kode kelas itu saya reset.
Artinya tidak ada boleh lagi murid yang lain masuk kelas itu. Maka yang ada hanya murid itu saja. Nanti kalau ada trouble lagi, kita ganti dengan kode kelas yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kode kelas segera kita reset kalau semua murid sudah bergabung. Untuk mengantisipasi ada murid yang bukan kelas itu bergabung. Sehingga tugas-tugas yang dikerjakan bukan oleh murid itu tapi murid yang lain. Yang berikut yang kedua adalah ketika murid sudah bergabung, murid kita tuntun juga bagaimana cara mengerjakan tugas. Maka tipsnya adalah, maka kita juga harus berperan sebagai murid juga sebelum kita terjun menggunakan Google Classroom. Maka triknya adalah, coba Bapak Ibu buat kelas sendiri dulu, ya sebagai kelas latihan, lalu buka email yang lain, menggabung di kelas itu. Jadi kita berperan sebagai guru dan sebagai murid. Kita buat tugas sendiri, kerjakan tugas sendiri. Lalu kalau kita sudah mulai lancar di situ, coba kita mulai membuka kelas kepada murid. Lalu kelas-kelas yang kita buat bisa berjalan baik dan lancar. Karena pengalaman yang kesulitan itu sudah kita tahu. Jadi kita bisa menjawab kesulitan murid kalau kita sudah tahu apa kesulitannya. Demikian Bapak Ibu. Biasanya kendalanya adalah murid-murid kesulitan mengirim tugas. Maka video tutorialnya sudah saya sampaikan di Classroom kita tadi, di Classroom Daring GC 2020. Demikian